Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Di kebaktian rumah tangga malam ini di keluarga kita masing-masing, kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9 sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab yang telah disiapkan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Namun demikian, pada kesempatan ini saya juga nanti akan membacakan sampai dengan ayat yang ke-12. Baiklah, sebelum kita membaca dan menghayatinya, kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah sumber segala pengharapan. Engkau juga Allah yang telah menyediakan jalan keselamatan bagi kami. Bahkan Engkau juga yang telah merangkul kami dalam karya keselamatan-Mu. Dan malam ini ya Allah, kami hendak belajar dari firman Tuhan, agar karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami dapat kami bagikan juga kepada banyak orang. Bila firman Tuhan ini menginspirasi kami, agar dapat melakukan sesuatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 12 saya akan membacakannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita. Yang berbahagia tentu kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini saya boleh penggal ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah tentang penghayatan iman, bagaimana kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dalam karya penebusannya, kematian di salib dan juga kebangkitannya. Itu membuat kita meyakini, mengimani bahwa kita terhisap di dalam karya keselamatan. Keselamatan itu sudah dikaruniakan oleh Allah bagi kita.
Dengan demikian, kita yang saat ini adalah kita yang telah diperbaharui. Tadi dalam teks Alkitab yang kita baca tadi dengan istilah telah dilahirkan kembali, yang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Artinya kita yang saat ini, kita yang menghayati Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah kita yang mestinya menjalani kehidupan baru, kehidupan yang telah dibangkitkan. Nah, hal yang kedua adalah Bapak Ibu, karya keselamatan ini yang sudah Tuhan berikan buat kita bukan untuk kita genggam sendiri, bukan untuk kita miliki sendiri, tapi ada misi, ada tugas tertentu, ada tindakan-tindakan tertentu, ada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan. Sebagaimana sebelumnya ada orang-orang yang tidak mengenal Kristus Yesus lalu mendapatkan pemberitaan tentang karya keselamatan oleh Yesus Kristus, maka orang-orang yang sekarang menerima keselamatan ini pun mendapatkan tugas perutusan untuk memberitakan ini kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada orang-orang sekitar, kepada dunia. Jadi dua penggalan itu. Pertama, penghayatan kita telah diselamatkan. Yang kedua, fungsi, peran, dan tanggung jawab kita, tugas panggilan kita untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada orang banyak. Nah, tentang hal ini Bapak Ibu, saya mau bercerita sedikit tentang dua tokoh secara singkat saja. Tentang dua tokoh yang saya sangat yakin Bapak Ibu saudara-saudari telah mengenal namanya. Yang paling umum dikenal itu adalah R.A. Kartini. 21 April kita peringati sebagai Hari Kartini. Tetapi mungkin kita hanya mengenal peringatan Kartini itu sebatas memakai pakaian adat. Sementara esensinya seringkali terlewatkan. Apa sih esensi dari peringatan Hari Kartini? Ada buku yang dikenal, ada tulisan yang dikenal. Habis gelap terbitlah terang. Esensinya dari situ sebetulnya. Dari cengkeraman kegelapan, maka dengan apa yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, ia menerobos adat, kebiasaan, tradisi, sehingga menciptakan satu wawasan yang baru. Dari kungkungan batasan-batasan sosial budaya yang melingkupinya, sebagai seorang perempuan yang disebut sebagai konco wingking, sebagai teman di belakang, ia membuka wawasannya itu dengan pendidikan, dengan pengetahuan. Ia membuka wawasannya begitu luas dan kemudian menginspirasi orang banyak. Itu R.A. Kartini. Namun selain R.A. Kartini, selain Raden Ajeng Kartini, ada satu tokoh lagi, tokoh emansipasi perempuan, tokoh kesetaraan gender lah, sebutlah begitu. Dan dari Jawa Barat, Dewi Sartika, Raden Dewi Sartika. Dua-duanya adalah bangsawan. Raden Ajeng Kartini bangsawan, Dewi Sartika juga adalah bangsawan. Singkat saja, Dewi Sartika itu punya garis keturunan dari bangsawan Sumedang. Ia mengalami kehidupan yang tidak mudah saat ia masih muda, sulit. Dan dia kemudian sempat diasuh oleh pamannya, saudara laki-laki dari ibunya, dirawat, diasuh, lalu mendapatkan pendidikan yang baik. Dan di usia muda, ia kemudian menginspirasi sebuah gerakan, paling tidak buat dirinya dulu pertama-tama. Ada ide tertentu bahwa perempuan harus ikut berjuang dalam rangka pembebasan Indonesia dari penjajahan, dari kolonial Belanda. Maka ia bergerak, ia melakukan sesuatu. Tindakannya, idenya ini ditentang. Tidak mudah memang. Tapi dengan tekad yang kuat, dengan tekad yang membara luar biasa, ia berkomitmen untuk membuka satu wadah tertentu supaya orang-orang itu tercerahkan. Terutama siapa? Kalangan mana? Para perempuan. Supaya para perempuan yang saat itu juga ikut terjajah, bukan hanya terjajah karena kolonial Belanda, tetapi juga terjajah karena budaya. Tidak mampu untuk mengembangkan potensinya, tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Maka ia membuka sekolah yang disebut sebagai sekolah istri.
sekolah istri. Istri ini maksudnya bukan hanya pendamping suami, bukan ya. Istri dalam bahasa Sunda itu bisa berarti juga perempuan ya, perempuan. Jadi bukan semata-mata istri pasangan suami, bukan. Jadi sekolah perempuan lah kira-kira begitu. Apa yang dilakukannya? Banyak. Di sekolah ini perempuan-perempuan mendapatkan kesempatan untuk keterampilan, jelas. Tetapi yang tidak kalah penting, bahkan paling penting itu adalah pendidikan. Mereka beroleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Baca, tulis, bisa membaca banyak informasi, walaupun saat itu tidak secanggih sekarang, tapi informasi-informasi tetap dapat dibaca. Mereka dapat mencerdaskan dirinya, pikirannya, hatinya, wawasannya lebih terbuka. Dan peninggalan dari Raden Dewi Sartika ini kita bisa temukan di Bandung, di Jalan Kautaman Istri, di selatannya dulu alun-alun, sekarang jadi Masjid Agung ya. Dulu Masjid Agung, alun-alun itu satu masjid. Dari Masjid Agung agak ke selatan itu ada Jalan Dewi Sartika. Di penggalan Jalan Dewi Sartika itu ada jalan kecil Kautaman Istri. Di sana ada sekolah yang merupakan peninggalan dari Dewi Sartika. Nah, yang saya maksudkan dari dua tokoh ini, baik Raden Ajeng Kartini maupun Dewi Sartika, dua-duanya telah menginspirasi dan membuat gerakan yang luar biasa. Berawal dari penghayatan dirinya bahwa dirinya harus keluar dari kungkungan dan dirinya bisa keluar. Dalam hal ini Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, orang Kristen pun dalam sisi yang sama gitu. Bedanya adalah kalau tadi Dewi Sartika dan Raden Ajeng Kartini, dia terinspirasi dari sesuatu, kita terinspirasi dari karya keselamatan Tuhan Yesus. Dari hidup kita yang lama, sekarang kita dilahirkan kembali. Nah, sesudah itu apa? Diam saja? Tidak. Dewi Sartika maupun Raden Ajeng Kartini tidak menggenggamnya sendirian, tapi ia kemudian melakukan sesuatu dan menjadi inspirasi bagi orang lain, bagi dunia bahkan. Kita telah diselamatkan, ada karya keselamatan dan itu sudah kita miliki, kita imani sampai saat ini. Tapi kita pun masih punya PR. PR-nya apa? Melakukan sesuatu agar banyak orang semakin mengerti, memahami. Ada karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan lewat Yesus Kristus. Nah, dalam konteks gereja Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja Kristen Pasundan, gereja yang mungkin dibandingkan gereja-gereja yang lain dapat dikatakan sebagai gereja yang kecil karena jumlah jemaatnya, gereja sebagai sebuah jemaat ya, bukan warga jemaat, ingat, jemaat bukan warga jemaat, baru 59 dari deklarasi lahirnya, sebutlah demikian, tanggal 14 November 1934 sampai saat ini baru 59, sedikit. Tetapi jumlah ini tidak menjadi ukuran ternyata. Bolehlah kita berbangga bahwa gereja Kristen Pasundan itu telah menelurkan banyak sekali tokoh yang menginspirasi. Saya ingat betul ada tokoh-tokoh yang luar biasa dari lingkungan gereja Kristen Pasundan. Sebutlah ada Johannes Leimena, sebutlah juga ada Profesor Ihromi, sebutlah ada tokoh-tokoh lanjutan berikutnya yang punya peran untuk Indonesia, untuk dunia bahkan. Tapi bukan hanya tokoh Bapak Ibu, lembaga-lembaga, badan-badan yang juga lahir bersama-sama dengan hadirnya gereja Kristen Pasundan. Baik itu rumah sakit, baik itu lembaga pendidikan, ada rumah sakit Immanuel di Bandung, ada rumah sakit Bayukarta di Kerawang, ada Ridho Gali, demikian juga ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel di Bandung dan juga Universitas Kristen Maranatha. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh gereja untuk dapat berperan bagi Indonesia, bagi lingkungan, bagi masyarakat. Dan kita memang berharap bahwa itu semua memberi dampak yang baik. Dalam konteks sinodal,
Apakah itu saja? Tidak, masih ada lagi. Tahun ini ada satu badan lagi yang berusia sudah 9 tahun, yaitu WCC Pasundan Durebang, Women Crisis Center Pasundan Durebang. Mungkin tidak banyak yang mendengar atau belum banyak yang tahu, bahkan warga GKP sendiri mungkin banyak yang belum tahu. Ini adalah badan layanan khusus untuk mendampingi para korban dari ketidakadilan gender, bias gender. Mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu anak-anak, baik itu perempuan, entah itu perempuan dewasa ataupun perempuan anak gitu kan, remaja, mereka yang mengalami mengalami berbagai macam tindak ketidakadilan, korban-korban dari kekerasan dalam rumah tangga, korban-korban yang mungkin selama ini terabaikan begitu saja. Dan sumbangsih ataupun juga kiprah yang dilakukan oleh WCC Pasundan Durebang ini bukan hanya menangani warga jemaat, bukan, tapi bahkan banyak yang di luar warga gereja yang dilayani. Ini bagian dari bukti nyata bagaimana GKP berkiprah bagi dunia. Ini adalah cara bagi gereja, bagi kita semua untuk mengabarkan kabar sukacita bahwa karya keselamatan ini memang untuk semua orang, bukan hanya segelintir orang. Kita adalah utusan-utusan Allah. Kita adalah rekan sekerja Allah untuk mengabarkan kabar sukacita bahwa karya keselamatan itu adalah karya yang nyata, bukan isapan jempol. Itu yang disampaikan. Nah, dalam konteks pribadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pribadi itu juga punya peran, punya tanggung jawab. Perhatikan apa yang sudah Tuhan karuniakan buat Bapak Ibu sekalian. Lihatlah talenta apa yang sudah Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka berkaryalah dengan itu. Maka nyatakanlah kasih Tuhan dengan itu semua. Kalau Bapak Ibu terampil untuk membuat sebuah karya tertentu, mungkin ini bisa menginspirasi masyarakat di sekitar, terlebih mereka yang mengalami kesulitan secara finansial. Dengan cara demikian bisa memberdayakan ekonomi tetangga-tetangga masyarakat kita. Atau mungkin Bapak Ibu yang punya kemampuan untuk mencerdaskan, artinya sebagai pengajar, sebagai pemberita sesuatu, membuka wawasan-wawasan tertentu, lakukanlah sesuatu, apapun itu. Masing-masing punya talentanya, masing-masing punya keberagaman, dan Tuhan mengaruniakan itu secara khas buat Bapak Ibu saudara sekalian. Maka itu bukan untuk digenggam. Karya keselamatan, talenta yang sudah Tuhan karuniakan buat kita sekalian, itu bukan untuk kita genggam sendiri, tapi untuk disalurkan, dibagikan berkat bagi banyak orang. Bahkan dalam kondisi sekarang saat ini Bapak Ibu, saudara sendiri Tuhan, saat Tuhan mempercayakan sesuatu untuk Bapak Ibu bisa berperan bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan secara finansial, lakukan. Tidak perlu menunggu atas perintah A, perintah B, lakukan. Lakukan sesuatu yang memang Bapak Ibu saudara pikir itu adalah hal yang baik, lakukan. Maka niscaya bukan hanya nama gereja, tapi terutama yang pertama-tama nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Kita melakukan kesaksian bukan hanya sekedar untuk diri kita, atau apalagi bukan untuk bendera gereja, bukan semata-mata itu. Bahwa itu ada, ya itu salah satu bagian dari proses kita berbaur dengan masyarakat, itu bagian. Tapi yang paling utama adalah mengabarkan bahwa Yesus Kristuslah yang mengaruniakan berkat dan rahmat ini buat kita. Yesuslah yang telah mengaruniakan karya keselamatan ini bagi kita. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, lihat, perhatikan jauh ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang sudah Tuhan karuniakan buat kita, talenta apa yang Tuhan percayakan buat kita, maka berbagi berkatlah dengan itu. Jadilah pewarta-pewarta kabar baik dengan cara itu. Karena Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab ini bukan hanya dalam konteks lembaga GKP, bukan dalam konteks badan-badan tertentu yang ada di dalam lingkungan GKP, tapi juga konteks personal, pribadi demi pribadi. Buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, buat saya, buat kita semuanya. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Dan biarlah pada malam ini kita belajar bersama-sama untuk menghayati Tuhan yang telah mengurniakan keselamatan itu bagi kita. Tuhan juga yang menginginkan kita berbagi berkat bagi banyak orang. Selamat malam, Tuhan memberkati.